Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Gimana semuanya sudah bergabung? Apakah ada yang belum bergabung? Ya, ibu lihat dulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi dan bagaimana siklus pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sebelum itu, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini itu dilancarkan dan apa yang Ibu sampaikan nantinya tentunya mudah dipahami oleh adik-adik semua, oleh anak Ibu semuanya. Oke? Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengambil absen dulu. Nah, jadi di sini tuh Ibu harap nggak ada yang absen ya, karena materi kita ini cukup sulit. Kalau untuk bagi pemula ya ini namanya cukup sulit. Jadi kalau misalnya kita tidak memahami dari awal pelajarannya, maka untuk pelajaran ke tahap selanjutnya itu akan sulit kita pahami. Nah, untuk itu Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu sekalian untuk selalu mengikuti pembelajaran dengan penuh gitu. Jangan sampai ada yang absen, apalagi di pertengahan pembelajaran. Nah, sebelum itu Ibu mau ngambil absen dulu ya. Yang pertama itu Arini Putri. Nanti kalau yang Ibu panggil namanya, tolong diangkat tangannya atau dikeluarkan suaranya. Jangan di-mute ya. Oke, di-unmute gitu. Oke, Arini Putri hadir. Ya, hari ini hadir. Kemudian Diana Mayora. Ya, Diana hadir. Diana tugas kemarin sudah dikumpulkan. Oh, sudah, oke. Indah Mayasari hadir. Kiara Anissa Izati hadir. Muhammad Ardi hadir. Muhammad Arkam, mana Arkam? Tolong diaktifkan videonya. Oke, Muhammad Arfi. Syahla Safitri hadir. Yunita Andini hadir. Yunita kemarin kenapa nggak hadir? Oh, terkendala sinyal. Baiklah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk itu Ibu ada sebuah media pembelajaran yang Ibu tawarkan kepada anak-anak Ibu sekalian agar lebih mudah. Karena kan materi kita ini cukup sulit ya untuk dipahami dan terasa sangat membosankan. Nah, jadi Ibu membuat sebuah video berupa animasi. Sebenarnya bukan animasi juga, itu ada Ibu yang menjelaskan. Nah, jadi kalau di sini kita kan nggak ada papan tulis ya, agak susah Ibu menjelaskannya, sehingga Ibu mau berinisiatif untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, itu sebenarnya bisa diakses di YouTube, tapi karena menurut Ibu, anak-anak Ibu ini kan suka malas ya, dan alasannya nanti kuota internet susah, sinyal susah, dan segala macam. Nah, Ibu mau share screen saja videonya di sini, oke? Saksikan baik-baik ya. Sebentar, Ibu mau screen dulu. Dasar akuntansi. Sebelum kita mulai materi persamaan dasar akuntansi, mari kita pahami dulu apa itu akuntansi. Untuk memudahkan kita mengingat konsep akuntansi, saya akan memberikan 3 kata kunci, yaitu yang pertama mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan. Nah, jika kita uraikan, maka akuntansi adalah merupakan serangkaian proses mencatat, menganalisis, menginterpretasikan laporan. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Nah, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi merupakan sistematika yang menggambarkan suatu hubungan antara harta,
utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Akuntansi tersebut dapat diperluas dengan tambahan unsur laporan laba rugi berupa pendapatan dan beban, sehingga rumusnya menjadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang dengan beban. Selanjutnya, mari kita tentukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusma Yeni. Hari ini kita akan belajar mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai materi persamaan dasar akuntansi, mari kita pahami dulu apa itu akuntansi. Untuk memudahkan kita mengingat konsep akuntansi, saya akan memberikan 3 kata kunci, yaitu yang pertama mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan. Nah, jika kita uraikan, maka akuntansi adalah merupakan serangkaian proses mencatat, menganalisis, menginterpretasikan laporan. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Nah, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi merupakan sistematika yang menggambarkan suatu hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Akuntansi tersebut dapat diperluas dengan tambahan unsur laporan laba rugi berupa pendapatan dan beban, sehingga rumusnya menjadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang dengan beban. Selanjutnya, mari kita tentukan akun apa yang dicatat dengan debit dan akun apa yang dicatat dengan kredit melalui 5 jari berikut. Nah, jari yang dilipat adalah jari akun kredit dan yang tidak dilipat adalah akun debit. Cara untuk memahami bagaimana menentukan akun yang kredit dan akun mana yang didebit. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu akun. Akun adalah catatan akuntansi tersendiri dari kenaikan dan penurunan harta utang, modal sendiri, pendapatan, dan beban. Bagi menjadi 2, yang pertama akun real yang terdiri dari harta, utang, dan modal, dan akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, itulah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal di akhir video ini tentang persamaan dasar akuntansi tersebut. Selamat menyaksikan. Penjelasan sedikit mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi udah tahu kan anak-anak ibu sekalian apa aja gitu akun-akun yang didebit dan apa aja akun yang kredit. Nah, kalau akun harta atau akun real harta, kalau akun harta, nah itu tuh kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit, dan kalau di akun akun beban juga begitu. Nah, selain yang 2 akun itu, jika bertambah dia di kredit, jika berkurang dia di debit. Nah, itu penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, hari ini Ibu juga mau ngasih nih contoh soal, salah satu contoh soal, dan anak-anak Ibu harus menjawab ya dengan cepat. Nah, tadi kan udah ada tuh penjelasannya kan, dan udah ada contoh soal juga. Dan ini ya Bu, ada satu buah transaksi. Transaksinya yang pertama itu, Nyonya Linda mendirikan sebuah salon kecantikan dengan menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 25 juta.
Nah, silakan dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Siapa yang sudah selesai, dipersilahkan untuk menjawab. Bagaimana cara memasukkannya itu ke dalam aktiva, kewajiban, dan modal. Persilahkan ya. Siapa yang bisa? Ya, dipersilahkan kepada Andini. Nah, Arini itu kayak bagaimana? Ya, benar sekali. Itu isinya kita di bagian akun aktiva itu berupa kas kita isi 25 juta tadi. Dan kita juga mengisi di bagian kolom modal atau equity itu 25 juta juga. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasan sederhananya. Nah, Ibu harap kalian mengerti. Nanti Ibu memberikan tugas sederhana kepada kalian. Silakan dijawab ya. Ibu akan memberikan 5 buah transaksi dan Ibu diktekan, silakan dicatat. Transaksi yang pertama yaitu diterima setoran modal awal sebesar 45 juta dari Tuan Joni. Diterima setoran modal awal sebesar 45 juta dari Tuan Joni. Transaksi yang kedua, dibayar beban sewa kantor dan peralatan seharga 10.800.000. Dibayar beban sewa kantor dan peralatan seharga 10.800.000. Nah, yang ketiga, dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 3.060.000. Dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 3.060.000 rupiah. Kemudian akun yang keempat, diterima pendapatan pertama sebesar 43.650.000. Diterima pendapatan pertama sebesar 43.650.000. Selanjutnya, dibayar utang kepada kreditur sebesar 2.250.000. Dibayar utang kepada kreditur sebesar 2.250.000. Nah, buatlah persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang telah Ibu katakan tadi. Kepada anak-anak Ibu dipersilahkan. Dipersilahkan ya untuk menjawabnya dan nanti dikumpul ke email Ibu. Nanti Ibu akan share di emailnya di WA, grup WA. Oke, sekian terima kasih. Semoga anak-anak Ibu sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan sebisa mungkin jauhi kerumunan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.